sayapnya banyak yang patah. Memang nyarinya yang begini, kalau yang di kandang-kandang itu ada yang begini. Kepalanya udah dipotong dulu ya Pak? Ya, kita kan bikin abon, ini kan dagingnya, ngapain kepala-kepalanya? Nggak dicuci dulu Pak? Nggak usah, masalah nantinya airnya kan dibuang. Mas dari tadi nanya-nanya terus sih. Kerjaan itu jadi agak lalu juga nih. Pernah makan abon? Paling top itu makan abon pakai nasi panas-panas guys. Sedap pokoknya. Jadi si abon ini emang bisa masuk kemana-mana. Mau dicemilin juga bisa kok. Rasa yang manis plus gurih itu bikin nambah selera makan. Tapi kalau nggak hati-hati, bisa kemakan juga abon yang nggak higienis dan cenderung ngebahayain buat kesehatan. Wah, emangnya ada apa sih dengan abon ini? Yuk tonton sampai habis, Buser investigasi. Serem, ayam bangkai jadi abon. Kalau lihat makanan yang satu ini, ingat masa kecil deh. Kalau nggak ada, abon yang begini jadi pilihan banget. Praktis sob soalnya. Fleksibilitas makanan ini juga bikin dia bisa masuk kemana aja. Dicemilin bisa, buat lauk makanan berat juga oke-oke aja. Tapi ini ada aja orang yang negatif ngomongin soal ini. Itu gimana tuh ceritanya Mas? Itu kemarin ya saya pernah dengar info ada produsen rumahan buat abon ayam. Itu ayam kayak mati kemarin, ayam tiren itu. Itu mereka produksinya besar. Rumahan ya? Iya, rumahan. Tapi memang sering. Mas lihat sering itu? Sering lihat di situ. Ah, masa sih sampai segitunya? Jalan tengahnya kita cross check langsung aja kalau gitu. Sebelum nyampe lokasi produksi abon, di kode nih barusan. Katanya mesti geser dulu ke pasar. Nah, si informan nunjuk satu orang nih buat diikutin. Beberapa lapak disambangin. Belum ada belanjaan yang janggal, masih aman aja. Sampai di lapak terakhir, ada yang sedikit mengganggu pandangan. Sebuah bungkusan berisi serbuk atau butiran putih dibelinya. Apaan tuh? Kita lanjutin skenario awal nih. Ngintai dari jarak yang pas. Jadi SOP kami. Tapi orang yang kita intai ini bukan yang tadi kita ikutin di pasar guys. Infonya sih masih saudaraan. Bagi-bagi tugas kali ya. Ada yang belanja, ada juga yang fokus ke produksi. Pas kita pantau dari jarak tertentu, tuh orang emang kelihatan mulai sibuk sama ayam yang lagi dirontokin bulunya. Kelihatan normal aja sih, tapi kalau dipikir-pikir, kenapa nggak beli ayam yang udah bersihan aja? Kalau gini kan jadi repot sendiri, bener nggak? Nah, waktu kita keker, ayamnya juga nggak meyakinkan guys. Agak dekil gitu, sinyal-sinyal nggak beres nih. Nebak-nebak dari jauh, dijamin banyak melesetnya. Udah, amprokin langsung aja deh. Ayam ini buat apa Pak? Oh ini buat bikin abon. Oh Bapak bikin juga ya? Bikin sih, ada pesanan bikin. Memang setiap hari selalu bikin Pak? Ya bikin. Tidak tahu dari mana ya? Iya kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama teman, katanya di daerah sini ada yang buat, makanya pengen nyari langsung ke pembuatnya sih Pak. Bapak memang udah lama ya Pak yang bikin ya Pak ya? Lumayan lama juga sih. Kalau mau pesen nggak bisa mendadak Mas. Oh kenapa Pak? Ayamnya kan ini sih batas stoknya tuh kadang-kadang itu apa? Kan langsung dari kandangnya sih, bukan dari ini. Oh loh, kenapa nih? Kan di pasar sebenarnya banyak juga Pak. Banyak, cuman harganya kan beda kan, beda di pasar. Kalau di kandang kan beda lagi. Kalau di kandang biasanya berapa Pak? Per ekornya Pak? Per ekor tuh ya, kan di pasar kalau 30, kalau di kandang dapat 2, di pasar dapat 1. Gitu aja begitu. Oh gitu tuh alasannya. Ngapa doi cari ayam yang masih ada bulunya? Kalau lihat ayamnya, kelihatan agak lain emang. Pak, tapi saya lihat tuh sayapnya banyak yang patah, ada beberapa yang patah sih Pak. Memang nyarinya yang begini, kalau yang di kandang-kandang juga ada yang begini. Cacat patah, kan namanya juga di kandang kan ayamnya banyak, ribuan, jadi maksa aja ya yang cacat. Karena cuman yang masih layak konsumsi, masih bagus kok. Masih bisa diakarin gitu. Masih bagus juga konsumsi. Oh makanya harganya murah itu Pak. Murah itu ya
Yang gini kan kalau di pasar kan harusnya yang utuh. Kalau masih itu nggak ada yang cacat begini, patah sayapnya. Makanya kita cari di kandang agak murah dikit. Tapi tetap masih bisa. Bisa, ya, namanya kan di kandang masih seger-seger lah, masih ayam fresh gitu. Tapi kalau saya lihat juga kan selain yang patah itu ada beberapa warnanya itu Pak. Lebih gelap tuh Pak dari yang lain tuh Pak, kayak yang dua itu tuh Pak. Ya itu. Ini rebusnya kayaknya kelamaan ini. Kelamaan di air panasnya tuh, ini ada kelamaan jadi agak gosong-gosong gitu lah. Selain warnanya kelihatan beda, ayam ini juga lebih kaku dari normalnya. Jangan-jangan arahnya kayak yang sempat disinggung sama informan kita sebelumnya nih, yang ngomong soal ini. Saya juga kemarin sempat melihat juga kan perbuatannya. Nah, saya jadi curiga juga. Itu jangan-jangan ada ayam matinya. Bukan ayam segar. Kan yang lazim itu ayam potong semua, ayam lazim yang segar. Kalau ini pakai ayam matinya. Curiga boleh aja, Bray. Tapi selama nggak ada bukti konkretnya, ini masih gosip alias omon-omon yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Ada hal janggal lain sih yang bikin kepikiran. Omon yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Ada hal janggal lain sih yang bikin kepikiran. Tuh kepala ayam kemana, Pak? Pak, tapi kok kepalanya udah dipotong dulu ya Pak? Biasanya kan umumnya kepalanya masih ada tuh Pak. Ya kita kan bikin abon, ambilnya kan dagingnya, ngapain kepalanya? Nah, ini kan potong dari awal. Nah, repot ini tenaga juga. Yang butuhnya kan dagingnya. Umar dari tadi tanya terus sih. Iya tanya aja sih Pak, karena baru pertama kali lihat saya proses buatnya sih Pak. Sebenarnya mau jadi pesan nggak ini? Pesan sih Pak, pesan tetap pesan. Iya tapi jangan banyak nanya, ini kerjaan kita jadi agak ganggu juga nih. Kan banyak yang pesan sih, kerja pesanan gitu. Oh gitu Pak. Iya, makanya udah jangan banyak nanya juga. Tapi kalau misalkan saya ikut lihat nggak apa-apa ya Pak ya? Ya sih boleh aja, tapi jangan banyak nanya lah. Ini ngaku juga kerjaan kitanya lama nantinya. Waduh, nadanya udah mulai ngegas gitu, Sob. Mesti kendorin nih, biar situasi nggak makin sepaneng. Emang nggak sinkron sih omongan sama lihat fisik body ayamnya. Mau dikomenin terus, nanti malah tambah buyar rencana. Ya wis lah, ngerol aja dulu. Lanjut, isi perut dan jeroan ayam dibersihin. Ayam dipotong jadi beberapa bagian. Katanya sih, biar lebih gampang pas proses pengolahan ayam nantinya. Tapi kelakuan si bapak ini ada aja yang bikin dahi mengkerut. Lihat aja cara motongnya. Masa langsung dipotong di atas lantai? Mending kalau bersih. Tuh, lungutan cuy. Ampun dah. Ini kalau kayak gini udah selesai semua berarti Pak? Udah nih, selesai nih. Tapi kalau bikin abon tuh memang sebanyak ini Pak? Ya biasanya kayak gini, ya hari itu ada aja ya paling lumayan 4 ekor apa gitu. Tapi paling nggak berapa ekor Pak sehari Pak? 4 sampai 5 gitu. Tergantung ini aja. Rezeki kita kan kadang tuh tiap hari itu. Tapi karena ya lumayan banyak ya banyak lagi. Nah terus habis ini diapain lagi tuh Pak? Tinggal proses itu rebusan, kemudian istri. Bagian saya kan cuma ini aja, bersih ini. Terus bagiannya masak sama istri. Di sini makin kelihatan keselonan si bapak. Ini diapain ini Mbak? Berarti Pak? Ya tinggal rebusan. Biar lunak dagingnya. Loh, tapi ini berarti nggak dicuci dulu Pak? Nggak usah, masalah. Nantinya airnya kan dibuang. Kan ambil yang ini dagingnya aja. Kepakong biasanya begini. Jadi maksudnya nggak dibersihin dulu ayamnya Pak? Nggak masalah. Speechless deh liatnya. Ya kalau beneran mati tuh kumanan bakteri. Kalau enggak, gimana tuh? Udah bulunya ikutan nyemplung pula lagi. Ampun deh. Urusan dapur dipasrahin deh ke istrinya. Nunggu ayamnya matang direbus, bumbu-bumbu di blender jadi satu. Selesai sama bumbu, ayam yang udah matang diangkatnya. Tapi ya gimana gitu kalau lihat modelannya. Empuk ya Bu ya? Udah empuk banget tuh. Udah amok banget tuh. Bu, tapi kalau saya lihat kok
Kondisinya kayak warnanya agak hitam-hitam gini Bu ya. Oh, ini yang namanya ayam gimana pun juga kalau ungkepnya, godongnya nggak pakai bumbu kunir, ya kayak gini warnanya. Nah, kalau warna pakai kuning itu pakai kunyit. Ini kan enggak, soalnya mau dibikin abon. Kalau mau dibikin abon, otomatis godongnya cuma ayamnya aja, cuma dikasih garam, dikasih serai, salam gitu aja. Nah, jadi kan warnanya jadi kayak gini, coklat kehitaman. Ya, tapi maksudnya ini masih bagus Bu ayamnya Bu? Bagus, ayam bagus. Cuman apa namanya tuh jadi warnanya kayak gini sih nggak dikasih kunir, jadi warnanya harus jadi gelap pias kayak gini, coklat pias gitu. Kalau dimakan sih masih bisa dimakan ya, soalnya ayam utuh, ayam masih seger gitu. Terus nih ayam bakalan diproses kayak gimana lagi ya? Proses selanjutannya, bumbu yang udah halus itu ditumis. And of course, ada tambahan bumbu lain buat maksimalin rasa dari abon ayamnya nanti. Beres nih bumbu, terus geser ke daging ayam yang telah ditiriskan. Hitungan menit aja, suiran daging ayam ini kelar urusannya. Suiran ayam dimasak barengan dengan tumisan bumbu. Ini diapain berarti Bu? Ini itu dulu dicampurin sama bumbunya dulu. Baru kalau udah campur kasih minyak. Jadi kayak digongso dulu ya Bu? Iya, ada yang digongso. Lagi serius ngeliatin proses masak abon, ada aja kelakuan tukang masak yang bikin kita ngedadak melotot. Itu apa Bu yang dimaksudnya Bu? Oh, garam. Garam tambahan. Lu bukannya tadi udah kasih garam tuh Bu? Tidak, cuma ini kan garamnya beda. Jadi ini namanya garam apa ya? Garam spesial lah untuk masak gitu. Garam apa Bu? Garam spesial buat masak. Tapi memang harus pakai ini ya Bu ya? Ya supaya enak ya pakai ini. Jadi ini sengaja dimasak kayak gini biar bumbunya meresap ya Bu ya? Iya. Nanti kalau supaya cepat digorengnya, pakai minyaknya tuh cepat. Nggak terlalu lama. Suiran daging ayam lanjut digoreng bareng minyak sayur. Butuh telaten biar abon ayam hasilnya maksimal, matang merata dan gak gosong. Warna coklat kemasan jadi penanda abon mulai matang. Warnanya udah berubah ya Bu ya? Iya, udah kuning kecoklatan. Tandanya apa Bu? Tandanya sudah matang. Ini biasanya kalau goreng kayak gini tuh butuh berapa lama Bu? Ya paling lama sih 2 jam, tapi kalau dagingnya bagus, nggak ada campuran yang kulit, yang apa gitu tuh, yang berlemak-lemak, otomatis 1 jam juga udah kering. Lihat deh, abon ayam ini memang bener-bener menggiurkan. Tapi ini cuma berlaku bagi yang nggak ngerti dan lihat langsung bahan baku yang dipakai. Kalau lihat momen yang ini, aneh yakin ente nggak pakai mikir lagi, langsung ilfil guys. Faktanya ayam utuh yang dibeli kondisinya udah mati duluan alias tiren. Kelihatan banget ayamnya udah kaku pas dikeluarin dari kantong kresek. Udah gitu, nggak ada tuh ceritanya pakai disembelih segala. Yang ada langsung dipotong kepalanya. Darah pun nggak netes sama sekali, ngedrop kan dengernya. Ternyata proses bikin abon belum kelar. Ada treatment lanjutan yang nggak boleh diabaikan. Salah satunya ditiriskan biar minyak sisa proses goreng tadi berkurang. Juga biar abon cepet dingin. Mau lihat hal lain yang bikin ilfil? Buat ngurangin sisa minyak, pemerasan dilakukan manual. Hanya berbekal kain bekas dan kekuatan perasan tangan. Duh. Sepintas terlihat perfecto alias sempurna. Apalagi sudah di-upgrade dengan racikan bumbu dapur sebagai pendongkrak rasa. Kualitas abon ayam ini memang tetap sulit naik kasta. Aroma anyir tetap aja nyerempet hidung. Sebuah fakta yang membuka mata. Praktek ini sangat merugikan konsumennya. Lalu kemana abon ayam tiren ini disebarkan? Sistem titip rupanya. Abon ayam disebar lewat jalur pasar tradisional. Terus, kalau bahan abon ayam asalnya dari ayam bangkai,
Beresiko gede nggak sih buat kesehatan? Ketika ayam sudah menjadi bangkai itu proteinnya akan terdenaturasi, gitu ya, akan terdekomposisi. Proteinnya akan terdekomposisi, kemudian akan menghasilkan senyawa amonia yang itu menghasilkan bau begitu. Biasanya kan ayam bangkai itu kan baunya bau busuk begitu. Jadi dari segi zat gizi pasti ada penurunan mutu. Nah, pasti di sana mikrobia, bakteri atau kuman itu akan tumbuh berkembang dengan cepat. Nah, kalau di situ ada bakteri yang sifatnya patogen, bakteri ini nanti bisa menyebabkan sakit ya. Penyakitnya mual, muntah, diare, demam begitu. Cuma kalau di situ misalnya ayam tiren, terus di situ pelaku usahanya atau pedagangnya menambahkan pengawet, nah itu mungkin bisa jadi muncul penyakit yang lain. Kita terpapar dengan dosis tertentu dan dalam jangka waktu panjang. Yang paling dekat itu mungkin kita akan mengalami iritasi. Nah, jangka panjang bisa jadi kita bisa terkena kanker gitu. Udah deh, kita cari abon-abon yang enak aja guys. Karena perajin abon ayam yang mentalnya bener, mengutamakan kesehatan dan kepuasan pelanggan itu bejibun jumlahnya. Nah, kalau kamu lagi mau cari abon ayam yang super enak dan sehat, calling aja langsung ke Ibu Siti Alfia, pengurus kelompok abon Bina Bahari. Usaha bersama UMKM ini, kalau ditanya soal kualitas, jempolan deh. Lah, wong bisnis ini sudah berjalan hampir 1 dekade, mutunya dijamin kagak bakal ngecewain. Sekali produksi aja, banyak banget tuh. Udah kelihatan penikmatnya, pasti dari mana-mana. Dalam proses produksinya, bahan baku utama daging ayam yang dipilih selalu dalam kondisi yang sehat dan juga segar. Untuk menambah cita rasa, suiran ayam ini diberi bumbu racikan spesial yang so pasti aman dikonsumsi. Di atas minyak panas, suiran daging ayam ini lantas digoreng, terus diaduk sampai matang berwarna kuning keemasan. Untuk hasil produksi maksimal, mesin spinner atau pemeras abon juga difungsikan agar abon benar-benar kering sehingga produknya awet secara alami. Untuk membuat abon itu memakai bahan baku yang berkualitas. Ayam yang segar, kita langsung ke budidayanya Mas. Jadi bukan bahan baku yang kata orang sekarang tidak. Karena dengan bahan baku yang berkualitas akan menghasilkan produksi yang berkualitas juga. Untuk daya simpan abon ayam itu 6 bulan. Karena kami tidak memakai zat pengawet apapun. Bahkan penyedap rasa pun kami tidak memakai. Kami memakai bumbu-bumbu rempah, bahan baku ayamnya yang segar dan berkualitas. Kami sehari itu untuk pesanan aja 20 kilo. Terkadang itu ada pesanan yang mendadak Mas, jadi kita mungkin ditambahin lebih dari 20 kilo. Untuk pemasaran kami tidak mengalami kendala, justru kami kewalahan. Bahkan kami itu sampai ke luar kota Cirebon, ke Madura, Surabaya, Jakarta, Bandung. Nah, biar nggak ketipu sama abon abal-abal, nih kita kasih ada beberapa tips cara memilih abon ayam yang aman untuk kamu konsumsi. Yang jelas, nggak usah terlalu panik sama abon ayam tiren ini ya. Supaya aman, belilah abon ayam di tempat yang terpercaya, terjamin kebersihan dan juga kesehatannya. Oke, Booster Investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.